Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkar. Salam. Saya Bang Don, Ketua Forum Meswan kembali menyapa Anda semuanya di acara Cangkruan di edisi Senin 23 Mei 2022. Nah, pemirsa yang saya banggakan dan dimanapun saja Anda berada, di acara Cangkruan kali ini seperti biasa kita bersama beberapa teman tim pemangkar ya, dan sudah menjadi ciri khas dari acara Cangkruan kali ini selalu ditemani dengan secangkir kopi dan makanan-makanan kecil lah ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang akan kita obrolkan di acara Cangkruan kali ini, maka saya akan sapa dulu satu persatu siapa saja di antara dari tim pemangkar ini yang ikut di acara Cangkruan. Yang pertama, di samping kiri saya yang kali ini dengan kaos hitamnya guys ya, ada kok ketawa dulu, jangan senyum dulu lah. Saya belum masih nyebut ya. Ada Bang Ozi ya, bendara dari Forum Meswan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam kebenaran dan jangan pernah takut untuk kebenaran, dan salam memangkar. Salam. Luar biasa semangatnya ya. Keren. Oke. Kita lanjut. Saya beralih ke yang paling ujung dulu ya. Di sana kali ini dengan kaos abu-abunya ada Bang Hafiz ya, kepala tim cyber pemangkar. Oke, Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar. Salam. Cukup, Bang Hafiz? Cukup. Oh ya, oke. Nanti saya mau tanya. Oke, enggak kan biasanya kalau Bang Hafiz saksikan apa gitu, enggak ya? Di channel Nah, di tidak disaksikan. Oke, kita lanjut. Di sebelah Bang Hafiz ada Wakil Ketua Umum dari Garda Pemuda Sakera, Bang Fatoni. Oke guys, buat para sahabat-sahabat pecinta keadilan di Kabupaten Situbondo, sahabat-sahabat pecinta tim pemangkar dan sahabat-sahabat pecinta di Sakera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Next, di samping Bang Fatoni ada Bang Iwan ya, dirut dari Putra Mandiri. Oke. Selamat malam juga tuan rumah ya. Tuan rumah kali ini di live ini tuan rumahnya adalah Bang Iwan. Siap. Monggo Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin. warga Situbondo dan juga tim pemangkar kita. Dari saya tetap semangat dan salam pemangkar. Salam. Ada yang lupa, good neck-nya ada. Ciri khas Inggrisnya. Mulai kupatan itu agak hilang. Agak hilang sudah ya. Betul. Oh. Soalnya kemarin kan kita ke Jember, jadi cowok. Wis ngomong Jawa jadi. Cowok. Apa? Di Jember cowok. Apa Oke, selamat oke. tangi apa? Pinten. Mbok. Pinter. Nggih, aku ngelomok pisan. Dereng. Oke. Kita lanjut ya. Di samping Bang Iwan, mungkin masyarakat sudah banyak yang tahu, rakyat sudah banyak yang tahu ya. Bang Ipul, Ketua Umum Garda Pemuda Sakera. Selamat malam Bang Ipul. Selamat malam Bang Don dan tim pemangkar serta masyarakat Situbondo yang sangat saya banggakan. Salam memangkar. Salam. Saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena acara Cangkruan ini sudah cukup lama. Siap, dan ya. perlu masyarakat Situbondo ketahui karena kita banyak kegiatan dan aktivitas, terutama kegiatan kita. Iya. Sehingga kegiatan ini lama. Nah, baru kita ingat ketika kita ke Jember, rupanya di sana kan banyak pejabat yang datang kemarin. Siap. Itu
mempertanyakan. Saya senang ketika ada cangkruan dan itu kita dengarkan kan gitu. Makanya Ya, langsung betul. kita mencari waktu untuk kita bisa mengadakan cangkruan. Betul, Begitu, Bang Don. betul. Ya. Siap. Apa ini Bang Don sekarang? Ada yang berbeda ya kali ini Bang Ipul tampilannya agak lebih muda kayaknya. Modis. Modis ya. Memang Bang Ipul ini kan seperti ular. Bisa. Apa? Belum sunyi. Oh. Sampai katanya Fatoni tadi. bahwa kan, bergolek. Makanya mereka kau jijik bareng ngosil kan modis. Karena kan aja kan ya. Iya betul, betul. Iya. Ya betul ya sih. Iya. Ya. Baik pemirsa ya, itulah tim Mangkar ketika kita berkumpul. Rasanya tidak ada susah ya di antara kita ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman juga yang saya banggakan, Bang Ipul juga. Nah, kita kali ini akan bicara tentang tambang dan tambang lagi. Meskipun kita di beberapa kali acara cangkruan bahwa tambang ini sudah pernah kita bahas. Gitu. Ya. Nah, rupanya sekarang beberapa akhir ini ya, tambang rupanya menjadi hangat kembali menjadi perbincangan ya. Rupanya nampaknya memang tambang ini menjadi primadona dari sebagian kalangan ya kan. Akhirnya Seksi ini lah. ya seksi ya primadona ya. Akhirnya sekarang kembali hangat, bahkan ini akan ada juga demo yang katanya terkait dengan tambang ilegal. Tapi mungkin ini perlu dikasih penjelasan dulu. Sesungguhnya apa sih ini Bang yang dimaksud dengan tambang ilegal dan tambang legal gitu? Dan kira-kira nanti siapa yang akan menindak itu? Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kita tahu bahwa Bang Ipul sendiri ini pernah melaporkan tambang ilegal dan sekarang sudah pemiliknya itu tervonis dapat hukuman penjara lah ya. Artinya Bang Ipul sudah paham tentang yang namanya tambang gitu Bang. Dengan perjuangan yang luar biasa. Dengan ya. perjuangan yang luar Dengan biasa. Perjuangan yang luar biasa, baik itu demo sampai kita mengadakan koordinasi dengan ISDM, juga sempat di SP3. SP3 ya. Sehingga mau tidak mau karena pertarungan tidak hanya di level penyidik pada waktu itu, kita juga harus belajar banyak karena kita menghadapi pra peradilan. Ya. Nah, gitu loh Bang Don. Tapi saya tertarik tadi dari bahasanya Bang Don itu bahwa ini katanya hangat dibicarakan dan ada informasi tentang demo. Siapa yang mau demo ini? Ya. Siap. Ya. Iya kan biar tahu kita. Betul, Yang betul. kalau demo siapa? Ya, saya pikir untuk masalah demo ini banyak yang tahu lah ya Pak. Ini rupanya yang mau demo itu Lirul dan CS, Lirul CS lah ya, gitu. Lilur siapa? Lilur itu Raja Tambang. Raja Tambang katanya begitu. Gitu loh. Nah, tapi sebelum masuk ke sana lah Bang, mungkin masyarakat juga Ya agar tahu artinya begini. Ya. Apa pentingnya ini dibahas sekarang? Ya. Apakah dari segi Yang kok tanya kabar? Tanya nih kok. ya Pak Tum, pentingnya ini menjadi pembahasan karena satu pelaksanaan demo Pak Tum. Ya, karena Lilur itu akan mengadakan demo 3 kali waktu. Terus masanya Pak Tum, kalau nggak salah itu di medsos itu menyebutkan sekitar 5.000 masa Pak Tum. Kayak gitu Pak Tum. Dan kenapa dijadikan kehebohan? Nah itu Pak Tum. Pertanyaannya ini Lilur berapa kali mau ngadakan demo jadi apa enggak? Iya Pak Tum. Iya betul Pak Tum. Ya. Ya. Kan ya wes. Lah kenapa kok masih dijadikan kehebohan? Ini kalau nggak keliru tanggal 23 loh. Siap betul. Dan itu sudah kita prediksi kan? Kamu nggak percaya nanti setelah itu ada alasan. Siap betul. Ada alasan betul. Nah, betul akhirnya kan? Keluar ada alasan. Iya. Bahasanya di status coba Ya, ada bahasanya di status apa katanya? setelah mengadakan pertemuan dengan Kapolres kalau nggak salah. Dengan Polres Situbondo ya. Nah, kan lucunya di situ. Iya di statusnya itu Nah, ada salah. terus tiba-tiba dia mau mendemo Polres
terus dengan bahasa mendukung. Siap, ya betul. Beda dengan ketika imsak kepada kejaksaan. Karena yang melakukan kegiatan awal itu bukan Kejaksaan. pengaduan, Iya. tapi kejaksaan yang melakukan, maka kita melakukan pendukungan. Ya, ya. Artinya pantas kalau Pantas kalau kita Mendukung. mendukung, tapi ini yang mengadakan pengaduan dengan bahasa peti apa ya kalau dari Iya. ya. Hmm. Itu adalah Lilo CS. siap. Nah, terus sudah itu ketemu dengan Kapolres, terus tiba-tiba menggunakan bahasa kita akan demo demo Polres untuk memberikan dukungan. Berarti Ini kan bahasa yang lucu gitu loh. Kalimat-kalimat yang lucu Iya. gitu loh. artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya, bukan pada tempatnya gitu loh. Jadi kalau mau mendemo Polres, kenapa? Ya mungkin pengaduan yang diberikan oleh Lilur lambat. Siap, ya. Ya Iya. toh. Terus masa saya mendukung Polres untuk agar prosesnya lambat gitu kan, robos gitu loh. Begitu toh. Iya. Tapi Iya, kalau iya, dia iya. minta cepat karena dia yang melakukan pengaduan, maka bahasanya mendesak. Mendesak Bang ya, lebih tepat. Kalau memahami, tapi kan persoalannya tiap orang ini kan berbeda dalam pemahaman. Ya, ya, ya. Itu loh, ya toh. Siap, ya betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Yosi, apa Yosi? Kenapa ini kita sekarang mau ngadakan acara ini gitu? Ya, yang pertama Pak Ketum, agar kita memberikan pemahaman Pak Ketum kepada para pengusaha Masyarakat. tambang dan Masyarakat, juga ya? masyarakat luas. Sudah, berarti sudah diwakili oleh Osi. Itu yang kita butuhkan sekarang. Hmm. Kenapa? Karena jangan sampai masyarakat ini dibuat bingung. Ya. Ya toh? Bakal. Yang Siap. akan lebih lucu lagi, penegak hukum yang bingung. Ini kacau tambah gitu loh. Siap, ya betul. Iya toh? Iya. Maka tidak salah atau layak untuk kita memberikan sedikit pengetahuan kita agar masyarakat edukasi ya Siap. kepada masyarakat sekaligus juga kepada APH. APH, ya betul. Iya toh? Ya, betul. Karena apa? Mau tidak mau diakui tidak diakui. Siap. Iya toh? Saya ulangi lagi. Mau tidak mau diakui tidak diakui bahwa yang melaporkan tambang dan gol hingga ke pengadilan Ya. bahkan mengalahkan SP3 itu saya. Siap, ya Betul. Ya, betul. Itu Artinya fakta yang tidak bisa Dibantah. ini kan juga sebagai bentuk pencerdasan atas pengalamannya Pak Ketum itu, Pak Ketum. Jadi tentunya kan Pak Ketum pasti sudah memahami secara detail terkait dengan Ya detail sih peraturan. enggak, cuman setidaknya saya lebih memahami Ya. daripada yang lain karena Ya. apa? Saya fokus di masalah Iya. kasus pidana tentang penambangan Tambang ilegal. ilegal ya. Nggak bisa kita mengatakan, kamu tahu apa? Kamu bukan pengusaha tambang. Oh iya. Siap. Kan ada Betul. kan bahasa seperti itu, lu Iya. kan pernah ngomong. Iya. Kamu ngomong apa? Kamu aja tambang satu aja tidak tahu. Siap, betul. Tidak semua penambang itu paham terhadap hukum. Siap, betul. Betul. Iya toh, tidak semua penambang paham terhadap aturan. Hmm. Apalagi aturan itu, iya toh, proses pengajuan perizinannya jamping atau dia menggunakan sogokan Ya. atau dia menggunakan jalur pintas seperti yang terjadi di Kutai Timur yang dibawa Lilur itu dari Nasaruddin. Siap. Dan berdasarkan kesaksian Nazarudin itu. Iya kan di media kan begitu. Siapa Sehingga perizinannya akhirnya oleh KPK di pengadilan dicabut. Itu tidak bisa serta merta. Betul. Siap. Ya, Sama dengan sekarang Osi lah atau Hafiz lah. Osi misalnya. Osi pangkalan. Tapi regulasi terhadap pangkalan terhadap tabak gas belum tentu Osi paham. betul. Iya toh? Siap. Ya, betul. Saya ambilkan contoh kejaksaan. Iya. Kejaksaan itu mengurus sebuah kasus, belum tentu kejaksaan lebih bodoh dalam memahami itu daripada yang pasti kejaksaan lebih pandai untuk mengetahui tentang kerangka hukumnya. Iya toh? Siap. Belum tentu pengusaha yang diurus dengan kejaksaan atau kepolisian dia lebih memahami tentang kerangka hukum pelanggarannya. Jadi ini yang saya maksud. Hmm. Nah, iya toh? Ya, ya. Bahasanya influencer nantinya ketika ada hal yang itu diungkapkan dan itu berpengaruh kepada masyarakat, itu akan menjadi influence, akan mempengaruhi masyarakat
Iya toh. Kalau Ya. informasi itu didapat dari orang yang memahami, tidak ada masalah. Tapi kalau informasi itu didapat dari orang bodoh, ini bermasalah. Ya. Akhirnya yang didapatkan informasi sesat. Informasi sesat sama dengan orang datang ke Surabaya misalnya dulu, nanyakan kepada orang yang tidak tahu alamat, bisa pusing. Oh, Google Map aja bosan kok. Iya, Google Map aja tidak. Itu tujuan kita mengadakan. Ya, tujuan kita mengadakan web ini. Ya. Yang kedua adalah ini yang saya perlu pahamkan kepada masyarakat Situbondo, terutama kepada tim pemangkat saya. Ya toh? Ya. Ya, betul. Ketika kita melihat sesuatu hal yang itu membahayakan, ketika kita melihat sesuatu hal yang itu akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Situbondo, kalian jangan diam. Siap. Ini pesan saya. Ya. Ya. Apalagi kalian mementahkan orang-orang yang ingin bergerak untuk nahi mungkar, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, jangan matikan. Gitu loh. Siap. Iya, Ya. jangan matikan. Oh Pak Ketum, kita berdoa saja lah Pak Ketum. Siapa tahu dengan berdoa dia sadar. Kalau memang itu dilakukan, maka Rasulullah tidak akan mengangkat pedangnya. Siap. Betul nggak? Betul. Betul. Ini juga saya umumkan ini kepada semuanya, terutama tim pemangkar saya, agar ini memahami. Itulah, apalagi seperti Fatoni, public figure yang sudah dikenal oleh orang banyak. Hati-hati. Setiap orang yang menjadi public figure, setiap omongannya, dia akan mendapatkan pahala kalau itu benar, tapi akan mendapatkan dosa kalau itu salah. Siapapun itu. Public figure. Bahaya. Siap. Kalau memang karena kekuatan doa, apa Rasulullah tidak kuat untuk berdoa kepada Allah? Kuat, tapi Allah memberikan juga, kamu berusaha lah untuk menunjukkan kepada umatmu bahwa untuk mendapatkan namanya sebuah kemenangan itu harus dilakukan perlawanan. Kalau zaman Rasulullah mengangkat pedang, tapi kalau sekarang, ya toh, Ya, betul. yang pandai bagian pengacara, misalnya dulu, ya toh. Ya. Misalnya itu ya berjuanglah kalian di dalam garis hukum. Siap. Jangan terus nyampe di pengadilan kalian berdoa. Jangan, karena ada tempatnya itu. Siap. Ada tempatnya. Gitu loh. Ya, betul. Ya enggak? Betul. Hah? Apakah orang Palestina yang sudah kena terdolimi luar biasa? Di sana juga banyak kiai-kiai, di sana juga banyak ulama, di sana juga banyak syekh. Apakah mereka tidak dekat dengan Allah? Tapi kenapa mereka tetap harus bertarung untuk memperjuangkan namanya kemerdekaan? Ini saya ingatkan kepada tim pemangkar. Ada waktu kita berdoa kepada Allah untuk memuluskan perjuangan kita. Iya kan? Ya. Kita berdoa, kita mau demo besok, kita berdoa malam. Mudah-mudahan besok demo kita lancar, tidak ada korban. Tujuan kita bisa tercapai. Itu dikala kita berdoa. Bukan berarti kita juga sosokan dengan kekuatan kita, seakan-akan kita mampu. Tidak bisa, karena kita butuh doa. Itulah sebabnya anak-anak selalu saya katakan, minta doa kepada orang tua kalian, saudara kalian, istri kalian, bahwa kita akan berjuang di sini. Di situ waktunya berdoa. Siap. Tapi ketika kita sudah mengangkat pedang, jangan berdoa dulu, kata. Betul nggak, Wes? Ya. Oh, tunggu dulu, saya mau berdoa. Siapa tahu dia itu sadar. Ada. Ya, kita mau dibunuh dengan orang. Oh, berdoa dulu, siapa tahu nanti dia sadar. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuman saya larang teman-teman saya, anak-anak saya, tim pemangkar, jangan kalian sebar namanya fitnah. Nggak boleh. Siap. Tapi kebenaran yang harus kalian ungkap. Ya. Kalau sekedar saya mengolah isu, mengolah fitnah, tiap hari loh saya bisa memfitnah. Itu yang tidak boleh di dalam agama Islam. Siap. Ya. Itu yang tidak boleh. Jangan karena Bang Fatoni, Bang Doni dekat dengan kepala desa melakukan kesalahan, Bang Doni akan mendukungnya. Sip. Nggak boleh, siapapun itu. Nggak boleh.
Karena ini perlu masyarakat Situbondo dipahamkan. Meskipun Bang Ipul dekat dengan Bung Karna, kalau Bung Karna salah, Bang Ipul akan ngomong dengan tegas, you salah. Siap. Dan ketika masyarakat itu terkena bubukan oleh kesalahan Bung Karna dengan janji-janji yang tidak jelas, Bang Ipul keluar dan saya umumkan kepada masyarakat bahwa Bung Karna salah. Ini bukti dan faktanya. Ya. Ini penting ya. Ya, ini penting kalian terapkan. Saya minta hanya itu saja. Bang Doni dekat dengan kepala desa berapa tahun? Anggap 5 tahun, anggap 6 tahun. Ya, Ya. ya kalau jadilah 10 tahun. Kalau bupati, jadilah dia 10 tahun. Ya, Ya. tapi kita memiliki tugas kepada Allah itu semasa hidup kalian. Ya. Kita jangan menuhankan orang. Kalau salah, katakan salah. Tergantung dari batas kemampuan kalian. Karena keimanan seseorang terbagi menjadi 3. Lemah, sedang, kuat. Iya toh? Kalau lemah, kolbu aja lah. Intinya adalah agar kita tidak mengikuti apa yang dia kerjakan. Siap. Katanya Fatoni gimana bahasanya? Boleh apa katanya? Artinya gini tuh, artinya, boleh silahkan Anda itu mengatakan atau tidak mengatakan bahwa itu kebenaran, tapi satu, jangan sampai hilangkan kebenaran dalam hati kalian. Betul, hati kita jangan sampai ini berubah. Karena setidaknya masih ada, tapi jangan ungkapkan itu kebenaran dikatakan kesalahan toh. Itu salah. Apa? Diam, gunakan yang paling terakhir. Kolbu, mulut diam. Siap, ya tuh. Tapi kalau kamu cuma ngomong seperti ini, ya yang penting aku tahu bahwa si A ini salah. Tapi kamu ngomong, oh itu benar, oh, itu tidak boleh. Tapi kamu gunakan iman yang paling rendah, yaitu kamu diam, ucapkan dengan kalbu, dan itu serendah-rendahnya iman seseorang. Yang kedua, jika kamu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk berbicaralah kalian. Ungkapkan bahwa itu salah. Tapi kalau kalian punya kekuatan, turunlah kalian. Gunakan otot kalian untuk melawan namanya perbuatan kecil. Iya, siap. Betul. Ya, sepakat. Siap. Itu. Dan itu ajaran, dan itu jangan dibelokkan. Saya minta kepada tim pemangkar, terutama Pak Tony dengan Doni, Osi juga, Siapa tuh? ya, yang sebagai santri ya. Santri yang Siap. sebenarnya artinya santri yang memang ada di pondok gitu. Kalau saya kan santri karena saya mengikuti guru-guru saya. Iya toh? Siap. Jadi betul. itu. Iya. Ya. Kolbu itu kita hanya memiliki keimanan kecil, ya udah kolbu saja, tapi jangan ungkapkan. Karena kalau diungkapkan itu sama saja itu berkhianat. Bahasa lebih kerennya itu munafik gitu loh. Tapi diem saja gitu loh. Tapi ketika kalian punya kemampuan berbicara, apalagi kita menjadi public figure, hati-hati. Ya. Iya kan? Hati-hati. Betul. Saya punya kemampuan berbicara. Saya bisa membelokkan barang yang lurus dan lurus menjadi belok tanpa kalian mengetahui. Ya. Tapi karena keimanan saya sudah berubah, keyakinan saya sudah berubah, di mana saya pada zaman dulu ketika saya itu masih di kota besar, saya menggunakan itu. Saya kalau dulu ini, kalau saya dekat dengan bupati salah, saya benarkan. Dengan alasan-alasan saya, dengan reason saya, akhirnya apa? Masyarakat menjadi ngikut. Ya. Itu dulu. Tapi sekarang kemampuan saya yang diberikan oleh Allah kepada saya gunakan untuk mengatakan ini benar, ini salah. Kalau toh kita tidak punya kemampuan karena hubungan yang baik, diam. Siap. Ya. Diam. Kenapa? Karena Tuhan kita Allah. Tuhan kita bukan bupati. Betul. Tuhan kita bukan kades. Tuhan kita bukan Jokowi. Tuhan kita bukan Khofifah. Tapi Tuhan kita adalah Allah. Maka
maka jangan hianati kebenaran itu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Tapi saya larang kalian, meskipun kalian memiliki kemampuan untuk berbicara, menyebarkan namanya Fitnah. Nah, saya larang kalian. Jangan melakukan fitnah. Gitu loh. Iya kan? Ya, betul. Jadi tolong ini dipahami betul. Saya menginginkan kalian itu yang paham terhadap pergerakan GP Sagera, yang sudah sering berkumpul dengan saya, yang ketika tidak benar, saya katakan tidak. Itu minimal saya diam ketika ada seseorang yang itu karena saya berhubungan baik dengan dia, saya diam. Apa salah satu contohnya? Ketika saya diam, ketika saya dekat dengan dia. Ayo, ingat nggak? Osi, Iwan dulu. Osi cerdas ini. Iwan, dah ingat? Ya karena kamu belum mana. Osis. Ingat dengan Watulunggo enggak? Siap. Oh, siap. Ya tuh. Siap. Ketika Watulunggo melakukan namanya penambangan ilegal terkait dengan pembangunan pom bensin, saya tahu salah. Di hati saya katakan salah, dan saya ingatkan secara personal baik kepada owner maupun pelaksananya, kamu salah, kamu ikuti aturan. Tapi kepada publik saya diam. Kenapa? Saya ada hubungan baik. Itu namanya menjaga jangan sampai otak publik itu dibuat salah dalam mengartikan namanya perjuangan. Betul nggak? Siap. Betul. Saya pun membuka kawasan pada kalian. Selalu saya katakan kepada Fatoni, Ton, kamu kalau saya salah kamu salahkan, karena itu berarti berhasil aku mendidik kamu. Kenapa? Saya kilas balik aja, karena Rasulullah itu menjadi idola saya, pedoman saya. Rasulullah itu kan bahasanya begini, Rasulullah hadir itu di samping masalah akhlak, tapi kan dari zaman jahiliyah kepada zaman terang. Tapi ketika terang jangan gelapkan lagi gitu. Hah? Sudah pandai jangan bodohkan lagi. Tolong ini hati-hati kalian. Terutama kalian yang di GP Sagera, yang ada di Pemangkat. Ya. Kepada masyarakat kalau salah-salah, silakan Bang Ipul salah, sampaikan pada masyarakat. Karena itu sebagai bentuk saya itu agar saya tidak keliru ya. Kontrol kepada masyarakat. Siapapun, jangan fitnah, saya tidak mau. Makanya ketika banyak pengaduan kepada saya, apa dikira saya tidak ada pengaduan? Ya, Ya. Kemarin ada yang menginbox saya memberikan informasi tentang bupati. Saya katakan ada bukti enggak lu? Karena GP Sagera enggak mau. Ya. Saya tanyakan, buktinya kasih dulu. Karena apapun yang saya dapat dari luar itu saya olah, saya analisa, jangan sampai apa yang saya ucapkan dan berpengaruh kepada masyarakat, iya toh? Ya. Akhirnya seseorang mendapatkan nilai negatif daripada saya yang saya ucapkan. Itu bentuk kehati-hatian saya agar saya tidak menyebar fitnah. Ya, Ya. jadi saya sebagai ketum GP Sagera dan pembina Pemangkar, saya katakan kepada kalian dan kepada pemangkar yang ada di luar. Ya. Ada waktunya kalian berdoa, ada waktunya kalian bersuara, dan ada waktunya kalian harus angkat senjata. Ya, Siap. Ya. Ya, tuh. kan itu. Betul sepakat. Ya. Jangan sampai lopot. Karena bagaimanapun kita harus bersyukur kita adalah seorang public figure yang mana omongan kita selalu diperhatikan oleh masyarakat. Contoh live kita sekarang. Berapa orang menonton? Belum lagi nanti setelahnya. Jadi itu, saya hanya minta itu kepada kalian. Gunakan hakikat perjuangan Rasulullah. Gunung aja diminta oleh Rasulullah jadi emas, apalagi hanya mau membunuh orang kafir. Sangat mudah dengan doa. Tapi Rasulullah tidak menunjukkan, tidak menampakkan.
Iya, iya, betul, betul, Pak. Pertanyaan saya, apakah masyarakat Palestina itu tidak didoakan oleh para ulamanya? Didoakan. Siap. Bahkan setiap Jumat Bahkan seluruh dunia mendoakan. Mendoakan ya. Hah? Betul. Tapi mereka tetap harus berjuang. Apakah Allah tidak punya kemampuan? Punya. Allah Maha Kudrat. Allah berkuasa. Ya? Ya, Betul enggak? betul. Belum kita bicara qadiron. Allah Maha Kuasa. Iradat. Allah berkehendak. Belum bicara tentang muridat. Allah Maha berkehendak. Tapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa kita ini harus bersuara kalau kita bisa punya kemampuan. Kalau enggak, ya udah selemah-lemah iman, ya udah dari kolbu. Bukan itu baik. Tapi akan lebih berbahaya ketika mulut ini berubah karena faktor kedekatan. Ya. Saya buktikan sudah pada kalian. Saya dengan BK dekat. Kalau saya ingin sunnah, ya dengan BK lah. Tapi ketika Bung Karno sudah menyalahi janji-janjinya, komitmennya dengan saya terhadap rakyat, apakah saya biarkan rakyat? Umat ini akan menjadi persoalan, akan mendapatkan musibah, apakah saya biarkan? Enggak! Tidak akan saya biarkan masyarakat. Kenapa? Karena saya sudah hijrah dari masa lalu saya. Saya harus berani mengatakan ini. Oke? siap. Oke, Jadi ya. ini selingan. Iya, iya. Ya, Ini bahkan selingan. bahkan tidak jarang ya, Tum ya. Public figure ini mereka yang mempunyai idola lah ya, menjadi idola dari dari sebagian orang. Bahkan menganggap public figure ini akhirnya menjadi sebuah teladan gitu loh. Artinya apa yang dia ucapkan Seakan-akan benar. benar gitu loh. Ya karena mungkin dari fanatisme lah ya. Ya. Terhadap public figure ini. Justru disitulah yang harus paham itu adalah public figure, Bang. Yang paling paham untuk berbicara itu public figure. Kayak saya ya. Saya itu hati-hati sekali ketika saya berstatement kan. Iya. Betul. Iya toh, kalau tidak benar ya. Contohnya ada laporan jalan rusak. Kalau saya tidak tahu betul bahwa itu jalan rusak, saya tidak akan ngomong bahwa itu jalan rusak. Hah? Ya. Saya tidak akan ngomong. Tapi kalau saya tahu bahwa jalan itu memang betul-betul rusak, saya lihat faktanya memang betul-betul rusak, maka saya akan ngomong bahwa jalan itu rusak. Seperti yang tadi saya ucapkan, tolong ini pahami, resapi pada diri kalian. Apalagi kalian nanti sudah menjadi public figure misalnya. Apa yang kalian ucapkan, ini rumusnya ya. Ya. Apa yang kalian ucapkan, itu akan menjadi dosa kalian hingga kalian nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, dan juga apa yang kalian ucapkan juga akan menjadi pahala untuk kalian ketika kalian nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Dua itu aja. Bagaimana untuk memilahnya? Yaitu tadi. Kita harus tetap mengatakan kebenaran itu benar, salah itu. Ya. Tapi di mata manusia. Siap. Tapi tentang hak prerogatif Allah kita jangan melampaui sana. Oh, si A ini akan nanti akan masuk surga karena apa? Karena dia baik. Oh, ini akan masuk neraka kenapa? Karena korupsi. Itu ranahnya Allah, bukan ranahnya kita. Tapi kita wajib mengatakan bahwa korupsi itu salah. Siap. Tapi tidak ada jaminan orang korupsi masuk neraka. Karena itu haknya Allah. Ya. Demikian pula pelacur, ya pelacur salah. Tapi tidak ada jaminan juga seorang pelacur itu masuk neraka. Karena sudah ada kita diriwayatkan bahwa ada seorang pelacur gara-gara memberikan namanya air kepada anjing, dia masuk surga. Itu menunjukkan kepada kita bahwa hati-hati, itu ranahnya Allah gitu. Ya. Tapi kita jangan takut mengatakan itu salah. Dan kita jangan takut mengatakan itu benar. Benar ya. Jadi pegang itu. Saya pengen kalian menjadi apapun, itu pegang itu. Ingat kata-kata saya. Lebih baik kalian tidak menjadi public figure daripada ucapan kalian akan menjadi dosa kalian. Tapi kalian jadilah public figure, dengan ucapan kalian akan menyelamatkan kalian.
Ya, Ya. oke, masuk ke ranah itu. Oke, Bang. Wah. Karena ini penting, Bang. Ya, sebagai tambahan ilmu juga nih buat kita lah ya. Nah ini ngomong-ngomong ucapan Bang ya, baik ucapan itu lisan maupun tulisan, karena sekarang sudah berubah ya ke era Medsos ya. digital ya. Banyak mereka mengucapkan diwakili dengan tulisan ya di media sosial. Nah, akhirnya dari mereka yang mau berdemo ini kan mengatakan bahwa tambang ini tambang ilegal. Nah, sungguhnya seperti apa sih Bang yang dikatakan tambang ilegal dan legal gitu? Karena Bang Ipul sendiri sudah mendalami. Tapi itu intinya di situ. Ya. Gitu. Dan ini intinya adalah agar grupnya Lilo juga memahami, Iya. agar Betul. masyarakat tidak terifluence. Betul. Tapi tadi saya menarik sungguhnya dan tertarik gitu. Ya. Karena ada statementnya Mas Hafiz gitu. Saya akan bertanya dengan Bang Ipul. Gimana kalau kita kasih kesempatan? Oke, bertanya? silakan Bang Hafiz. Mau Ini tanya penting. apa Bang Hafiz? Ini penting ini. Kayaknya ini menarik. Karena bahaya kalau sudah wartawan yang bertanya, ini bahaya. Bagaimana Mas Hafiz? Gini dong, Lilo ini kan bukan raja tambang. Nah. Terus yang dilaporkan Lilo itu tambang yang mana? Hmm. Yang ilegal itu yang mana? Peti lah ya. Iya, itu yang jadi pertanyaan ke kita itu. Seorang raja itu ada dua, turunan, ya, dan pengakuan. Paham? Seorang raja itu ada dua, turunan dan Pengakuan. bukan mengaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku itu bukan raja, tapi raja ketoprak. Paham maksud saya? Iya, iya. Saya seorang raja. Siapa sih ngaku? Ya kok tidak? Tapi Wah, ketika waduh. masyarakat itu mengikrarkan bahwa mengangkat seorang raja, siapa? Si A itu Pengakuan. Yang kedua turunan siapa? Dia panggil mahkota, putra mahkota. Maka ketika lengser ke Prabon namanya raja, dia yang akan menjadi raja. Hanya ketika ada orang yang mengaku-ngaku itu sebagai raja, itu amempe, itu bermimpi dia. Ya, ya, ya. Itu dulu satu dulu Mas Hafiz. Iya kan? Ya. Yang kedua dia juga tidak bisa menjelaskan kepada publik apa yang dia itu katakan itu ilegal. Karena dia menyamaratakan dari 7 yang dia laporkan itu ilegal. Artinya harus gimana tuh sebelum dia mengucapkan ilegal gitu. Dari 7 yang dia ucapkan, dia itu ngomong itu ilegal. Nah, aku yuk bingung kan. Yang mana yang ilegal? Jangan-jangan dia tidak paham apa yang dimaksud legal dan ilegal. Dan saat inilah saya akan berbicara. Betul. Ya. Kan begitu Iya, kan? Ya. betul. Hah? Ya, betul. Terus yang kedua adalah nanti siapa yang berhak melakukan Tindakan. Ya. untuk mengetahui tambang ini legal atau ilegal. Maka yang harus dilihat adalah Litas. legalitas itulah bisa dikatakan tambang ini legal atau Tidak. 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 Yang mana legalitas ini itu diatur dikala saya melakukan laporan itu di Undang-Undang Nomor 4 tentang Minerba ya, Ya. tahun 2009. Tapi sekarang sudah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Maka ketika sudah masuk ke ranah itu ilegal. Paham maksud Ya. saya? Di mana di dalam aturan atau perundang-undangannya yang ada di sana itu terpenuhi, maka itu dimaksud legal. 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 Tapi terpenuhi dari A sampai Z, baru dikatakan legal. Legal. Ya. Ada tahapannya, ya. Iya, ya. Sementara yang dimiliki oleh Lilo itu yang dikatakan tadi raja, itu baru tahapan. Apakah itu ada perizinan? Iya.
Tapi itu belum bisa melakukan namanya Penambangan. Jauh masih separuh perjalanan. Gitu. Ibarat kata begini. Mau paham gitu. Ya. Tengate, jadi Hafiz tiba-tiba mengaku, iya toh? Tiba-tiba ngaku dia itu sebagai raja apa gitu loh. Padahal dia tidak paham terhadap itu. Orang aja menarik prajurit. Ada dia punya prajurit. Itu diakui enggak, tapi namanya raja kan harus punya kawasan. Ya, betul. Tapi rananya kan bukan raja bukan untuk prajurit. Dia nyebut raja kan raja tambang. Lah iya kan punya kawasan. Sekarang tambangnya di mana? Ya, makanya tambangnya mana? Dia punya sebutan raja tambang. Lah iya, makanya sampai ada pemelesetan bahwa diucapkan juga raja tambeng. Karena bahasanya kan tambang itu kalau di bahasa Madura kan tambeng. Raja Mamung. Jadi di situ. Nah, maka Bang Don untuk mengetahui aktivitas tersebut itu termasuk tambang atau penambangan, maka itu terbagi menjadi dua, legal dan ilegal. Yang legal adalah yang memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba. Yang masuk ilegal itu adalah yang tidak memenuhi aturan tersebut. Garis besarnya kan di situ. Siap. Nah, gitu loh. Dan itu pun harus dipenuhi semua baru dikatakan legal ya. Legal. Gitu loh. Artinya banyak tahapan dan peraturan. Ya intinya itu masih ada tahapan-tahapan. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Dilur itu dia mengatakan, oh enggak itu bukan. Enggak, itu proses. Sama dengan begini, ketika kita mau menjadi polisi. Jangan ngatakan baru lolos di Kodim, saya sudah polisi. Polres ya. Polda misalnya. Saya sudah polisi. Tunggu dulu, pantukir kita tunggu. Paham? Siap. Ya. Selolos pantukir pun jangan dulu. Kenapa? Di masa pendidikan sebelum kalian disematkan, karena itu masih dia pendidikan untuk lulus. Ya. Lah ini baru lolos misalnya TNI misalnya ya, baru lolos di level Kodam. Dia sudah ngomong, waduh, saya tentara ya, batok. Paham maksud saya? Ya. Itulah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Itu penuhi gitu loh. Ini agar masyarakat tidak bingung gitu. Makanya kan banyak pertanyaan loh, mana? Loh, dia punya sekian banyak perizinan. Iya, tapi perizinannya di mana? Dia lolos, ya, lolos di administrasi, mungkin ya di Kodam misalnya, dia kan tahapannya. Di pendidikan dulu dia olahraga, lolos dia gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah itu masuk di dalam pengajuan dari pertambangan? Ya. Apakah itu masuk di dalam syarat untuk menjadi TNI? Iya, tapi kalau lari-lari di kebun ya enggak masuk gitu loh. Tapi kalau Dilur itu ada di dalamnya, tapi masih belum bisa melakukan kegiatan penambangan. Karena itu masih WIUP, sedangkan WIUP sendiri itu ada di atasnya WIUP sudah ya, di atasnya WIUP. Tapi WIUP sendiri itu hanya klaim. Jadi yang tidak punya tanah itu boleh, gitu loh. Siap. Mengajukan, tinggal kerjasama dengan kepala desa saja. Pada SKU itu kan, Oh, ya. sama dengan itu. Ya saya kasih garis besarnya. Ya. Gitu loh Bang Don. Nah, menjadi persoalan adalah yang selalu digembar-gemborkan di dalam sosmed, bahwa lepas titik koordinat, ya. Itu kan? Ya. Betul enggak? Ya, betul. Gimana Bang Don? Nah, bicara masalah lepas titik koordinat, nah ini maka sungguhnya ini siapa yang menjadi wewenangnya? Pertanyaannya bukan siapa yang menjadi wewenang dulu, Bro. Itu masuk penambangan legal atau ilegal? Oh iya. Kategorinya lagi, Bro. Iya kan? Iya. Dia lepas dari titik koordinat. Apakah itu masuk di dalam legal atau ilegal? Ya, betul. Iya. Selama dia memenuhi
perundang-undangan, maka itu masuk legal. Untuk Untuk kita mengetahui nanti siapa yang berhak untuk melakukan tindakan. penindakan, Begitu, ya, penindakan. betul betul. Ini yang dipahami. Tapi kalau semuanya itu terus itu dikatakan sebagai penambangan ilegal, saya katakan ini bodoh 7 turunan. Siap. Ya. Menikahnya 7 turunan, bodoh 7 turunan. Keluar dari titik koordinat itu Ya. bukan masuk kepada tahapan tambang bahwa orang tersebut itu melakukan tambang ilegal. Ilegal. Enggak. Hanya dia bisa dikatakan dia melakukan pelanggaran di dalam kesepakatan kontrak dengan negara. Pelanggaran Pelanggaran. gitu loh. Siap. Ya. Saya ambilkan example saja contoh. Ya. Osi nyewa sebuah rumah, ya toh. Hmm. Di situ disepakati bahwa yang menjadi tempat sewa itu hanya rumah. Tanaman di depan itu tidak masuk. Tiba-tiba Osi itu mangga di depan, dia tebus di Osi. Iya toh. Ya. Pertanyaannya apakah Osi itu tetap sebagai penyewa rumah itu ataukah Osi itu sebagai orang gelap yang ada di dalamnya? Tetap penyewa. Tetap penyewa. Itu loh yang saya maksud. Oke, paham, Pak. Iya toh? Nah, paham sudah? Jadi Polres juga harus paham ini gitu loh. Mari saya perlu foto. Begitu Bang Don. Paham sudah ya, Bes ya? Ya, ya, ya. Nah, jadi di sana Bang Don, biar mengetahui bahwa kalau dia itu sudah terpenuhi perizinannya sesuai dengan undang-undang tersebut tentang minerba, maka itu tambang legal. Tidak boleh gunakan bahasa peti. Ilegal. Ilmu dari mana? Dari Tokyo lah. Siap. Tapi kalau misalnya Bang Don, itu dia tidak memenuhi kebutuhannya, iya toh? Syarat-syaratnya, terus dia menambang di titik yang dia itu miliki, itu juga tidak bisa serta-merta itu tambang legal. Siap. Itu tetap tambang Ilegal. karena tidak memiliki aturan. Oke. Paham sudah? Ya, ya, ya. Intinya pelajari itu saja lah, gitu loh. Karena sekarang kan di Google banyak, silakan baca Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. 3 tahun 2020 yang itu di downgrade menjadi permen. Ya. Iya toh, dari permen 56, iya toh 57 tahun 2020 itu di downgrade di situ karena itu petunjuk teknisnya. Tapi petunjuk teknis itu hanya memberikan gambaran-gambaran bagaimana dia itu harus mengelola yang sudah memiliki izin dan kegiatan-kegiatan yang menyerupai penambangan. Ya, yang saya khawatirkan deki ngaleko kuren yang ke penambangan ini aku yang susah gitu. Itu aja. Ngale tanah ya. Hah? Ngale tanah ya. Contoh ini ya, Pak Ketum, tapi kan itu kan tidak menggunakan alat berat. Iya. Tapi yang COVID kemarin pakai alat berat, kok tadi dilaporkan penambangan ilegal? Jadi tidak semua yang menggunakan alat berat itu penambangan. Penambangan, ya. Paham maksud saya? Paham. Jadi ini masyarakat Situbondo agar paham, terutama pihak kepolisian. Oke, sekarang masuk ke apa Bang Don? Penindakan tuh. Ya. Jadi itu pemirsa ya, yang dikatakan tambang dikatakan legal jika itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu Undang-Undang tentang Minerba, begitu Bang Iqbal ya. Jadi kalau tidak memenuhi itu dikatakan tambang ilegal. Nah, Ya, maka pertanyaan selanjutnya adalah lalu siapa yang berhak untuk melakukan sebuah penindakan gitu terhadap saya mau bicara dulu tambang yang ilegal dulu dah. ada dua kan tadi saya sebutkan, tambang legal dan tambang ilegal. Ya toh. Jangan mulai dari ilegal lah. Kalau ilegal ini kan orang bodoh pun bisa. Oke. Ini kan yang sekarang ini yang sok pintar mengatakan orang yang sudah masuk kepada dia menjadi tambang legal tiba-tiba dimasukkan kepada tambang ilegal gara-gara dia keluar dari titik koordinat. Koordinat.
Ya. Padahal pasal terhadap hal-hal yang diatur dan menyalahi aturan itu tidak hanya di luar titik koordinat. Pembinaan. Oke, saya Dari legal aja dulu. ya ambil example aja ya yang sudah tadi sering diucapkan, yaitu titik koordinat. Nah, tadi Bang Ipul juga mengatakan bahwa di luar titik koordinat ini bicara masalah pertambangannya sudah legal kan Bang ya? Ya. Nah, artinya bahwa tambang legal ini jika melanggar titik koordinat, lalu siapa ini yang berhak melakukan penindakan gitu? Oke. Sebelumnya Bang Don, Ya. ini kita melihat bahwa Lilur CS itu melakukan laporan pengaduan ya kepada Polres Situbondo 7 ya kalau tidak keliru, tapi yang di ACC katanya 1. Saya juga tidak terlalu masuk ke dalamnya. Artinya kita bicara dulu di polisi. Ya. Apakah kepolisian Republik Indonesia memiliki hak untuk masuk kepada tambang ilegal Legal ya. ketika ada sebuah Pelanggaran. tuh dulu? Ya. Karena itu yang dilaporkan. Betul. Biar polisi tidak selalu disalahkan. Saya juga tidak mau polisi selalu disalahkan. Siap. Ya. Betul enggak? Betul. Ini yang perlu saya tegaskan. Saya katakan, polisi itu memiliki hak juga, ya toh, untuk masuk kepada proses hukum penambangan legal. Itu ambil dulu satu. Gitu. Punya hak ya. Punya hak dan punya Oke. kewajiban juga. Pada Oke. penambangan Legal. Ya. Iya toh, polisi punya hak. Ya. Tapi ada tapinya, ada waktunya. Nah, kapan waktunya? nggak jangka waktunya. Bukan ada jangka, ada waktunya. Pagi dengan sore sama enggak? Sama. Itu ada waktunya namanya. Bukan jangka. Kalau jangka itu ada pagi sampai sore. Jadi bahasa harus dipahami. Nah, ini kapan temnya untuk polisi gitu loh Bang? Kan gitu toh. Ya. Hmm. Pertanyaannya kan di situ. Pertanyaannya di situ. Kapan temnya itu? Maka kembali lagi kepada undang-undang tertingginya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. bahwa ya tentang perundangan tentang minerba, bahwa ketika ini aktivitas ini bahasanya sudah terikat kontrak, ya toh, Ya. maka itu ketika sudah masuk ke dalam tahap tambang legal dan jika ini melakukan pelanggaran, ini polisi tidak bisa langsung masuk begitu saja. Tapi yang masuk lebih dulu adalah inspektorat atau pengawas Penambangan. terus lagi Sinyal lah. Iya, iya. sinyal lah gak pakai ngelek, Nah, iya toh, Inspektorat tambang dan pengawas penambangan. iya. yang berhak melakukan pelanggaran kepada tambang legal Bang ya. Ya, sebelum Yang kepolisian berhak dulu. melakukan tindakan, Tindakan, sorry ya, tindakan ya. itu loh Bang Don, iya toh, Ya. itu adalah Inspektorat Pengawas. tambang hmm, dan pengawas penambangan. hmm. Pertanyaannya gini waktu sejauh pengalaman Pak Ketum yang mengurusi tentang kasus tambang ini hingga gol kepada jalur pengadilan. Pernahkah pengawas penambangan atau inspektorat tambang ini turun ke Situbondo? Pertanyaan saya tak balik. Yang saya laporkan itu penambangan Ilegal. yang saya bahas adalah penambangan Legal. legal. Pertanyaan saya adalah apakah pengawas penambangan itu akan masuk tugasnya kepada penambang ilegal? Enggak. Siap, ya. Itu diatur dalam pasal 15 kan gitu toh. Siap. 151 kalau ilegal. Oh, ilegal. Kan ya toh? Ya, ya. Siap. Maka pertanyaannya apakah pengalaman Pak Ketum? Ya enggak lah yang saya laporkan penambangan ilegal. Ayo. Paham maksud saya? Siap, ya. Nah, jadi kalau di dalam penambangan legal itu harus kan begitu. Siap, ya. Nah, Ayo Bang Don. ya. Kopi dulu. Hmm. Ya. Nah, jika memang ada pelanggaran, lalu itu menjadi wewenang dari inspektorat penambangan ya, apa yang kemudian bisa dilakukan mereka, Bang?
inspektorat ini? Yang pertama, inspektorat itu harus di samping tugas rutinnya yang mengadakan pengawasan, Bang Don, ini tentang peran serta masyarakat juga harus saya bahas. Nah, terus bagaimana peran serta masyarakat, Bang? Kan begitu. Peran serta masyarakat itu wajib hukumnya mengawasi namanya penambangan untuk memberikan informasi. Siap. Iya. Ya. Misalnya gini, saya bicara tentang lilur saja. Paling mudah karena ini yang dibahas adalah lilur ya, tentang rencana demo yang 5.000 spesies itu. Lo belum ada bukti kok. Kan Spesies. bisa aja bilis ya gibah. Iya. Oke, benar. Untuk tinggi lele, untuk rasa dakwah. Iya, Pak Polen lele lagi. Kan begitu. Hmm. Jadi artinya begini, setiap masyarakat itu punya hak, Bang Don, memberikan masukan atau memberikan pengaduan terkait dengan kecurigaan. Ya toh, namanya masyarakat ini kan tidak memiliki, dia memiliki apa? Dia tapi tidak bisa mengatakan bahwa itu ilegal, nggak boleh, nggak boleh. Langsung mengatakan saya melaporkan 7 tambang ilegal, nggak boleh. Apalagi dia tidak punya data, Tidak boleh langsung menuduh ya. nggak boleh lah. Lain kalau dia punya data. Tapi memang data itu dia miliki ya Pak. Itu harus bertanggung jawab. Gitu loh Bang Don. Ya, ya. Lah, kepada siapa masyarakat ini bisa melaporkan? Satu, Bang Don, DLH, boleh. Karena itu menyangkut tentang lingkungan. Ya, ya. Ya. 2, mungkin Satpol. Jalur-jalur itu dipakai ada masalah. Tidak harus langsung. Terus 3, ke Polisian. tapi melakukan informasi, memberikan informasi kalau itu tambang yang belum jelas. Tapi kenapa Bang Ipul langsung laporan polisi? Karena saya jelas sudah bahwa itu tidak berizin. Tidak berizin. Ya. Kalau sudah jelas tidak berizin, karena saya punya faktanya, punya datanya, punya bucketnya, maka saya laporkan itu. Tapi kalau masih belum, itu laporkan. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang ini, ya toh, yang mendapatkan pengaduan langsung bisa melakukan penyelidikan? Nggak bisa. Dari kepolisian, reskrim tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah intel. Biar paham ini dulu ya. Ya, ya, ya. Nggak boleh manggil, nggak boleh. Manggil terlapor loh ya, atau teradu itu nggak boleh. Intel diturunkan untuk mencari tahu apakah ini kegiatan ilegal atau legal. Legal, ya. Siap. Meskipun salah. Paham maksud saya? Paham, ya. Intel Polres itu turunkan untuk memberikan input. Oh, ternyata ini adalah perbuatan, ternyata ini adalah penambangan legal. Ya kok? Ya. Maka ada lanjutannya Bang Don. Lanjutannya harus polisi harus memegang aturan perundang-undangan bahwa polisi harus melakukan pengaduan kepada ISDM bahwa ada informasi di daerah kami ini ada yang keluar titik koordinat dan ini menurut informasinya adalah berizin, silakan biar diperiksa apakah memang itu berizin betul, legal betul atau tidak. Ketika itu dilaporkan, oh enggak, itu enggak ada izinnya, maka polisi bisa kerja. Berarti harus memberitahukan dulu. Iya, memberitahukan kepada pihak ISDM melalui inspektorat. Maka ISDM akan memberikan mandat kepada inspektorat untuk melakukan namanya fungsi dan tugasnya, pengawasannya. Maka inspektorat yang harus turun. Nah, bagaimana kalau kemudian itu masih belum ditindaklanjuti dengan SDM? Apakah polisi Nggak boleh, nggak bisa. Tidak boleh. Nggak bisa, polisi Meskipun tidak sudah memberitahukan ya. meskipun sudah memberitahukan, polisi tidak boleh melakukan tindakan di luar hukum. Karena dia penegak. Polisi ini kan penegak hukum, bukan pembuat hukum. Paham maksud saya? Ya, ya. Polisi ini bukan seorang raja.
Kalau raja itu titah, itu adalah hukum. Tapi kalau polisi pelaksana hukum, penegak hukum. Kalau inspektorat tidak melakukan, ya polisi menunggu. Yang bisa dilakukan itu adalah polisi memberikan surat kembali. Iya, Siap. paham enggak? Paham. Nah, saya kasih tahu dulu yang secara umum masyarakat biar paham. Sekarang ketika naik ke penyidikan, boleh nggak? Apa yang harus dilakukan polisi? Memberikan SPDP kepada kejaksaan. Kejaksaan. Ketika memberikan SPDP kepada kejaksaan, kita bicara tentang fungsi kejaksaan. Ini jangan gabungkan dulu loh ya. Prosesnya loh. Ini kan bisa bolak-balik. Enggak, ini saya contoh lain saja. Agar kita bicara tentang kewenangan. Kita harus paham terhadap kewenangan dulu, Bang Don. Iya. Kalau kewenangan ini sudah dilanggar, maka dia itu melanggar hukum namanya. Iya toh? Siap. Ketika kejaksaan sudah dapat SPDP, maka kejaksaan boleh melakukan sebuah kontrol kepada Kepolisian. maksud saya. Boleh dia mengirimi surat, ini kapan dikembalikan lagi, ini kapan diperbaiki, kapan ini boleh mengadakan ini. Bahkan mengajak ekspos bersama pun itu boleh kejaksaan. Tapi ketika kejaksaan ini belum mendapatkan SPDP, pertama, masih dalam tahap lidik meskipun kejaksaan ini adalah seorang penegak hukum, dia tidak boleh cawe-cawe. Kecuali diminta untuk LO-nya, legal opinion-nya. Itu boleh kejaksaan baru. Ya, Siap. satu, belum dikirim SPDP. Kedua, ketika SPDP sudah dikembalikan, tidak boleh mengadakan intervensi kepada, bahkan supervisi tidak boleh. Bukan berarti karena saya kejaksaan ketika SPDP sudah dikembalikan dia tetap tidak bisa. Dia hanya bicara secara permohonan saja atau mempertanyakan. Loh, yang kemarin SPDP diberikan, dikembalikan, gimana kelanjutannya? Hanya itu saja, tapi tidak bisa secara surat. Kenapa? Ketika SPDP itu dikembalikan, maka tembusan itu harus sampai ke pusat. Jadi meskipun seorang polisi itu tidak bisa melakukan kalau ini inspektorat belum memberikan jawaban. Siap. Paham? Ya. Biar paham lah masyarakat Situbondo itu. Iya kan? Iya. Nah, sekarang kita bicara inspektorat melakukan. Tadi kan tidak melakukan. Iya. Ini melakukan. Dan ternyata fakta bahwa penambangan ini keluar titiknya atau titik koordinatnya. Kan gitu. Iya. Terus siapa yang memiliki hak di situ? Masih. Ketika inspektorat pengawas penambangan mengetahui bahwa itu keluar dari titik, langsung polisi? Enggak bisa. Masih ranahnya inspektorat pertambangan ya. Masih ranahnya inspektorat penambangan. Maka yang harus dilakukan inspektorat adalah sebagai tugas untuk melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap namanya penambangan, maka inspektorat itu akan memberitahukan bahwa ini keluar dari titik. Kenapa? Penambang itu tidak punya kewajiban untuk memiliki alat. Siap. Paham enggak maksud saya? Iya. Alat untuk mengeluarkan LS-nya, lintang selatan, lintang utara, derajatnya di mana, itu tidak harus memiliki penambang. Boleh dong penambang itu misalnya tidak tahu, dia ternyata melebihi. Iya. Jadi diingatkan sama. Maka yang harus dilakukan oleh inspektorat mengingatkan, Don, misalnya Doni, penambangnya. Don, kamu sudah keluar titik koordinat, kamu harus kembali. Siap. Itu ketika turun Bang Don, Ya. karena itu pasti bawa alat. Ya toh? Iya. Nah, Bang Don ini double cengkal. Ya kan? Ya. Tetap melakukan, maka inspektorat harus mengirim surat resmi berupa middle-nya, yaitu teguran dan Peringatan. Jadi untuk sanksi nggak ada. belum sanksi. Tapi ketika itu tetap tidak dilaksanakan, maka sanksi administrasi itu ada. Berarti bukan ranahnya polisi masih. Belum. Lah, terus bagaimana polisi katanya tadi? Polisi punya hak untuk turun. Ya. Punya. Ketika inspektorat melaporkan kepada polisi bahwa Doni itu sudah
melakukan tindakan ilegal. Ya. Nah, pertanyaannya, di mana ilegalnya? Ya titik di luar ini, yang tidak ada izin. Iya. Jadi begini, Akhirnya menjadi ilegal kalau begitu, Bang. iya. Sekarang contohnya ada 10 hektar yang menjadi titiknya. Siap. Tiba-tiba ini mengadakan penambangan K11 hektar. Yang mana ilegalnya? 1 hektar. Kenapa? Sudah diingatkan, dia tetap ngeyel. Maka disitulah penambangan ilegal. Ilegal. Kalau sini legal. Jadi siapa yang melaporkan? Inspektorat. Inspektorat. Sambilkan ranah lagi yang lebih jelas ini biar ini paham. Ya. Ya, Ya. biar ini paham. Ketika BPK atau inspektorat Penambangan. antara penambangan boleh BPK Inspektorat kok. tambang. Ini contoh. Ah, Lu enggak tunduk aja dah, Pak. Ini contoh inspektorat. Ya. Dia itu menemukan sebuah pelanggaran. Maka yang dilakukan inspektorat adalah memberitahu dan menyuruh mengembalikan. Iya. Dikasih waktu dia, ada timingnya itu. Terhadap Apip itu ya. Siap. Apip, Ya. jadi Apip dikasih waktu. Kapan waktu mulai berjalan? Ketika LHK sudah keluar. Tapi kalau LHK tidak keluar dari Apip, ya dia tidak punya hak. Pertanyaannya, apakah polisi atau kejaksaan sebagai tipikor itu bisa langsung masuk? Tidak bisa selama itu masih ada temuan. Karena apa? Temuan itu akan dilaporkan kepada kejaksaan sebagai tembusan. Belum dilaporkan secara pidana. Belum, hanya ditembuskan bahwa ada laporan itu karena ini berhubungan ketika ada sebuah SKB itu kan. Nah, ya toh. Jadi selama itu masih di ranahnya inspektorat dan inspektorat belum melaporkan kepada kepolisian, maka polisi Sudah melaporkan itu, artinya bukan melaporkan, sudah memberitahukan bahwa di sini ada. Nah, jadi seperti itu, memberitahukan bukan melaporkan. Ya, ya. Tapi ketika itu sudah LHK keluar, terus ternyata itu belum dikembalikan namanya uang kerugian tersebut, maka inspektorat lah yang akan mengadakan laporan kepada kepolisian dan atau kejaksaan di dalam tipikor. Cuman perbedaannya, ada perbedaannya ini ya. Ya. Biar agak panjang ini ya, agak luas teman-teman. Perbedaannya dengan inspektorat penambangan adalah kalau tentang tindak pidana korupsi, fungsi inspektorat atau Apip itu ada 2. Ini yang harus dipahami dulu masyarakat Situbondo ini biar cerdas ya. Ya, ya, ya. Yang pertama mengadakan tadi temuan itu polisi tidak boleh ikut. Dan kalau dikembalikan dia lepas dari pidananya. Pertanyaannya ini loh, kok ada korupsi itu dikembalikan padahal ini ada aturan hukum. Apakah itu berubah? Enggak. Kecuali itu dilakukan penyelidikan dulu oleh kepolisian serta penyidikan baik atau kepolisian atau kejaksaan, maka inspektorat ini fungsinya jadi yang nomor 2. Apa? Saksi ahli untuk menentukan berapa kisaran kerugian negara, dan itu tidak boleh dikembalikan, sudah itu pidananya sudah. Jadi berlomba ini bedanya dengan inspektorat penambangan. Kalau inspektorat penambangan itu dia yang melaporkan, menunggu. Polisi tidak boleh masuk karena itu kalau itu legal. Ya, paham. Paham enggak maksud saya? Paham. Ya, artinya kalau korupsi ini kalau lebih didahului dengan Inspektorat. polisi atau kejaksaan, maka itu meskipun ada pengembalian, prosesnya lanjut dengan Lanjut hidup. karena fungsi inspektorat hanya saksi ahli di apa itu namanya, berapa kerugian negara yang pasti. Karena delik yang dipakai oleh tipikor itu adalah delik material, harus jelas kerugian negaranya. Maka dia berfungsi sebagai saksi ahli, menghitung berapa kerugian. Tapi kalau inspektorat yang menemukan, yang bekerja duluan, maka inspektorat memberikan kesempatan seperti yang diatur pula oleh undang-undang dalam kurun waktu
60 hari itu harus dikembalikan. Kalau tidak, maka ini tinggal milih inspektorat mau ditangani kejaksaan atau ditangani oleh Polisi. Tapi kalau inspektorat tambang nggak nunggu kepolisian, nggak bisa jumping. Kalau yang legal, Ya, ya. tapi kalau yang ilegal, Bandon, ya, maka kepolisian berhak. Ya, ya. Paham maksud saya? Paham. Kepolisian itu berhak langsung melakukan namanya lidik dan sidik. Seperti kasusnya yang di Watulunggu. Seperti kasusnya di Watulunggu, Ya. seperti kasusnya Handoko, itu Ya. bisa. Lah, terus bagaimana fungsi dari inspektorat? Sama dengan APIP, sama dengan inspektorat di sini. Dia bertindak sebagai saksi berbeda. Jadi ini harus dipahami lah. Masyarakat juga harus dipahami. Nah, gini tuh, pertanyaannya gini. Kalau di APIP itu kan ada jangka waktu tuh dalam penanganan itu. Misalkan ada temuan itu tuh 60 hari. Nah, kalau semuanya inspektorat tambang itu, Inspektorat tambang sesungguhnya begini, Tom. Ini kan terkait dengan tugas, ya toh. Iya. Inspektorat itu sesungguhnya dia punya kewajiban melakukan pengawasan terus. Berapa ada kontinuitas. Tapi kan ini kesalahan inspektorat, bukan kesalahan penambang. ya, Ada dasarnya. Di undang-undang itu ada dasar. Nah, gitu loh. Entah berapa setahun berapa kali, itu ada dasarnya. Tapi pertanyaannya kesalahan inspektorat apakah akan dilimpahkan kepada penambang? Nggak bisa. siap. Nah, inspektorat dibayar negara. Ya inspektorat. Siapa yang nanti? Ya biarkan di atas. Bagian yang atas dana ada ranah-ranah tersendiri untuk itu masuk ke disiplinnya. Ya, Masuk daerah kedisiplinan dari seorang pegawai. Kan begitu. siap ya. Sudah paham? Oh, siap ya. Ya, ya. Jadi kalau di dalam undang-undang tersebut polisi bisa masuk ke pasal 151. Siap ya. Sebelum Ya. Apa 151 pasalnya? Coba bacakan biar Lilur tahu ini. Lilur. gini tuh. Ah, baca yang keras. 141. Sebentar. 151. Yang terkait ilegal tuh. Oh, Iya, ilegal, yang ilegal. yang ilegal gini tuh. Di Pasal berapa? 158 tuh. Oh, sorry 158. Sorry. Bacakan. Yang ilegal gini Harus tuh. jelas karena gini, undang-undang itu pasal itu tidak harus dihafalkan. Siap ya. Tidak harus, tapi kalau hafal ya tidak apa-apa. Tapi lebih baik kita membaca karena di sana itu tiap kata ada makna, tiap tanda huruf ada maknanya, tanda sambung ada maknanya. Coba baca Bantu, Mas Waka. Pasal 158, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Sudah. Siap. Apa kata-kata di situ yang bisa kamu ambil temanya apa kuncinya? Tanpa izin. Tanpa izin alias Ilegal. di situ ranahnya polisi. Ya. Tapi kalau untuk yang tambang legal itu di 141. 151 141. 151. Parani. Enggak apa-apa ada apa lagi. Tambah lagi Pasal khusus. punya itu. Lanjut. 151. Lanjut. Pasal 151, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36A, pasal 41, pasal 52 ayat 4, pasal 55 ayat 4, pasal 58 ayat 4, pasal 61 ayat 4, pasal 70, pasal 70A, pasal 71 ayat 1, pasal 74 ayat 4, pasal 74 ayat 6, pasal 86F huruf F,
pasal 86 huruf G, pasal 86G huruf B, pasal 91 ayat 1, pasal 93A, pasal 93C, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4, pasal 100 ayat 1, pasal 101A, pasal 102 ayat 1, pasal 103, 103 ayat 1, pasal 105 ayat 1 dan ayat 4, pasal 106, pasal 107, pasal 108 ayat 1 dan ayat 2, pasal 110, pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 112A ayat 1, pasal 114 ayat 2, pasal 15 ayat 2, pasal 123, pasal 123A ayat 1 dan ayat 2, pasal 124 ayat 1, pasal 125 ayat 3, pasal 126 ayat 1, pasal 128 ayat 1, pasal 129 ayat 1, pasal 130 ayat 2, atau pasal 136 ayat 1. Titik. Oke. Siap. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Peringatan tertulis, B. Denda, C. Penghentian sementara sebagai atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan atau pencabutan IUP, IUPK, IPR, Jadi itu yang tadi saya maksud. Gitu. Iya. Jadi ketika inspektorat datang, itu menteri bisa melakukan sebuah sanksi itu ketika ada laporan hasil dari inspektorat ya. Datang maka inspektorat mengatakan, hei kamu ini keluar dari titik koordinat. Nah, itu. Nah, kalau double maka tertulis yang tadi saya katakan middle. Iya, Ya. tidak bisa langsung gitu loh. Terus sampai melarang dulu untuk melakukan sebagian atau keseluruhan, tergantung dari letak kesalahan, ya toh. Kalau memang surat itu tidak ditindaklanjuti, polisi belum boleh masuk ini, belum boleh, Belum ya. karena itu masih diatur undang-undang gitu loh. Siap. Betul enggak? Siap. Ah, baru masuk ke nanti dicabutnya perizinan UPK, KPK. gitu loh. Siap. Begitu Bang Don. Nah kalau mau toh dipaksakan, ketika dia itu memaksa terus melakukan ini, tanda kutip, setelah ditegur, polisi bisa masuk di 1 hektarnya kalau dia kelebihan. Itu yang ilegal gitu loh. Siap. Tidak bisa dalam satu kawasan yang sudah seperti itu. Ya. Paham Bang Don? Iya, Siap. Pak. Jadi Polres juga harus paham. Nggak bisa dengan serta-merta seperti itu. Tiba-tiba terus manggil terlapornya, teradunya. Nggak bisa. Disitulah fungsi. Baik, kenapa sih di APH itu, di APH itu selalu ada unsur-unsur yang tidak bisa lepas intel. Ya, Siap. kepolisian ada intelnya enggak? Ada. Kejaksaan ada intelnya enggak? Ada. KPK ada intelnya enggak? Ada. Ini fungsinya. Maka yang berhak ketika ada laporan pengaduan dari masyarakat, intel yang turun. Apakah itu masuk, dia itu penambang legal atau ilegal. Kalau ilegal, kasih tahu sama reskrim. Kerjalah reskrim. Panggil semuanya yang itu di... Paham maksud saya? Ya, Pak. Ini karena banyak kekeliruan di situ Bondo juga. Siap. Polisi tiba-tiba manggil teradu. Saya tahu kemarin saya cuma diem aja. Tidak boleh. Karena itu masih ranah dari inspektorat atau kementerian dalam negeri. Nggak bisa. Sama dengan kepolisian. Ini saya contohkan saja lebih umumnya. Ketika seorang polisi, dia toh, Siap. itu melakukan namanya tindak pidana. Kalau polisi masih sipil ya. Masih tentara lah melakukan tindak pidana, dia katanya dipecat dulu baru dia menjadi sipil dan boleh diperiksa oleh polisi.
Siap. Ranahnya ketika itu masih ada di TNI, ya TNI dulu yang kerja. Lepas dulu itu tugasnya yang diatur oleh negara, wewenang-wewenangnya harus dilalui dulu, baru polisi. Jadi harus paham gitu loh. Kalau tidak paham kacau Situbondo ini nanti. Dan saya tidak mau itu kekacauan terjadi di Situbondo ketika penegak hukum menegakkan hukum tapi melanggar hukum. Apa bedanya dengan pelanggar terus? Ya. Betul, Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena di medsos itu dengan di berita itu jelas 7. Kalau udah keliru di awal ya. Iya. 7. Ya, 7 ya. Saya kan bingung. Saya sebagai orang yang mengamati tambang di Situbondo saya bingung. Kalau 1-2 oke lah. Ini 7. Apalagi sampai diomongkan ada yang keluar dari titik koordinat. Loh, ini kok dilaporkan ke polisi? Yang lucu lagi kok polisinya kerja. Itu gitu ya. Seharusnya polisi itu memberikan surat tembusan diteruskan. Artinya ini ada pengaduan diteruskan kepada inspektorat atau YSDM lah. YSDM nanti mendisposisi kepada inspektorat. Begitu Bang Do. Jelas sudah? Jelas. Agar pengusaha Situbondo jangan ketakutan dengan orang nggak jelas gitu. Siap. Orangnya aja nggak jelas apalagi omongannya. Siap. Ya, betul. Kalau ada yang menentang statement saya, ayo duduk diskusi dengan saya. Siapapun. Entah itu kepolisian entah itu YSDM Kenapa? Ini saya sudah berdebat dengan YSDM. Gitu loh. Bukan berdebat ya, saya bertanya tapi mungkin agak keras saya ketika bertanya seperti itu. Lah kenapa YSDM tidak turun sebagai pengawas Siap. terhadap penambangan yang terjadi di Panji Kidul? Apa jawabannya YSDM? Apa, Bang? Hah? Itu bukan ranah saya. Nah gitu loh. Karena itu sudah jelas ilegal. Selesai. Siap. Ya. Selesai. Karena itu bukan ranah saya. Jadi inspektorat pun meskipun itu bentuknya penambangan, tapi kalau ilegal itu bukan ranahnya ini, ranahnya Kepolisian. Kalau ini sampai dipaksakan dan prakalah polisi. Karena Ya, dipaksakan masuk ya. iya kalah, bahkan sudah melakukan sebuah pelanggaran. Gitu. Sudah melakukan sebuah pelanggaran, gitu loh. Siap. Ya. Oke, jelas ya. Siap. Ya. Jadi kalau mau demo itu demonya apa? Tapi saya itu tertarik loh. Di dalam demo itu kan ada penanggung jawab dan korlap. Ya. Dalam demo, tolong ini perhatikan juga para pendemo, apalagi yang masih belajar demo. Itu penanggung jawab itu bukan hanya terkait dengan jalannya demo, tapi isi demo harus tahu. Karena apa yang dia lakukan itu secara otomatis itu sudah berpengaruh terhadap tujuan demo. Yang di demo penambang misalnya, dia psikologinya terganggu. Yang saya susahkan ini penanggung jawabnya itu tidak paham. Kalau dari tulisan itu kan sidik. Makanya saya besok akan minta kepada kepolisian untuk sidik itu ditanya dulu apa tujuannya. Punya data nggak dia? Apa pelanggarannya? Masuk nggak dia? Harus bisa jelaskan. Kalau enggak, maka penambang yang dituduh seperti itu berhak melaporkan. Betul. Siap. Tapi nanti ketika itu sudah terlaksana. Penanggung jawab itu jangan diendeng-endengkan. Wah, nanti keamanan biar tidak cos. Hanya itu, tapi inti demonya harus tahu. Maksud dan tujuannya ya. Maksudnya ya harus tahu. Ini kalau tidak tahu kan bingung. Bawa masa, kalau masa tidak tahu normal. Ya. Nah, saya tidak tahu kan banyak. Ya. Ini masa ada yang ditanya, sampai tahu enggak? Enggak, pokoknya saya kesini karena saya bagi pun. Enggak apa-apa itu masa. Siap. Ya. Iwan ikut misalnya, kenapa? Ya karena itu bos saya. Enggak apa-apa. Banyak alasan, karena dengan seperti itu kekuatan demo akan bertambah. Tapi penanggung jawab ini harus tahu terhadap aturan. Penanggung jawab harus tahu terhadap tujuan. Penanggung jawab juga harus paham terhadap tuduhan yang dia berikan.
Ya. Betul betul. Nanti kalau alasan orasi penanggung jawab apakah boleh orasi? Silakan kalau penanggung jawab boleh orasi atau boleh tidak, tapi dia harus paham. Harus paham itu. Dan dia yang bertanggung jawab terhadap itu. Kenapa? Dari efek yang dia lakukan itu akan berimbas kepada orang lain. Dan saya akan berdiri di bagian penampung nanti. Laporkan gitu. Hah? Ya. Siapapun yang dia laporkan agar dia tahu gitu. Paham maksud saya? Siap. Paham. Agar dia itu tahu. Siapa Labuan Saruman? Udah, saya akan memimpin, saya akan menjadi penanggung jawab demo. Tidak paham jadi. Tapi tak tahu. Kan pas-posan sana. Hah? Ya. Gitu loh Bang Don. Ada lagi Bang Don? Kalau dari saya sudah cukup Bang. Mungkin dari teman-teman. Terus itu membahas tentang tambang ilegal itu. Tambang ilegal kan sudah melanggar itu. Misalkan salah satunya di Watulunggo tuh dikatakan tambang ilegal. Akan tetapi terus beroperasi itu. Tindakan apa yang harus dilakukan? Emang Watulunggo beroperasi? Misalkan beroperasi lagi itu. Sudah diproses oleh polisi, Iya, tapi tetap operasi. ya berarti polisi yang sogok. Bisa. Karena kalau sudah seperti itu ya tidak boleh. Siap. Ya. Makanya ketika masuk di dalam sudah naik ke tahap sidik ya, itu kalau itu tetap beroperasi ya harus ada polisland yang tidak boleh melakukan kegiatan. Tapi kalau ternyata masih melakukan kegiatan tidak di polisland ya berarti polisi masuk angin. Mari dah. Tapi kalau dalam tablidik tidak boleh karena masih menyelidiki. Karena di dalam tablidik kan peristiwanya belum ada. Tapi kalau sudah naik ke tahap sidik itu peristiwa sudah OTT seperti dan yang lain itu peristiwa sudah. Yes. Langsung saya jawab kan? Siap. Apa lagi Ozi? Mungkin kira gue nalar pun Nah itu terkait sudah penambangan ini penambangan ilegal. Terus sudah dibuat bangunan begitu. Apakah bangunan yang tersebut di wilayah tambang ilegal itu boleh beroperasi? tergantung perizinan bangunannya. Misalnya Watulunggo SPBU, Ya. ada nggak perizinannya? Kan ada. Kalau misalnya ada ya bangunannya ada boleh dibongkar. Tetapi wilayahnya di tanahnya tanah ilegal itu. Yang ngomong tanahnya tanah ilegal siapa? Tanahnya enggak ada ilegal, dong itu dikuasai dengan hukum. Cuma penambangannya gitu. Waktu penambangan. Penambangannya yang itu bisa dilaporkan, yang dilaporkan oleh Didik Lira itu dilaporkan itu bisa sih, gitu loh sih. Lah sama dengan ini tidak ada penambangan sih, tapi kamu tidak ngurusi YMB atau perusahaan tidak, ya bongkar, meskipun itu bukan penambangan. Demikian pula itu berdiri di atas bekas penambangan. Kalau itu perizinannya lengkap ya tidak boleh dibongkar. Itulah hukum gitu loh. Makanya coba nabrak. Artinya meskipun saya punya wewenang untuk mengadakan lidik dan sidik ya ada aturan lah yang dia itu memayungi dia untuk hal-hal seperti itu. Sudah saya jawab. Siapa tuh? Understand? Yes. Ada Iwan kan mungkin? Kalau saya sebenarnya lebih ke arah medsos ya. Gini. Banyak rumor ya. Semenjak kita bergerak di tambang ya, sampai sekarang ya, yang tetap saya tangkap ya. Ya mungkin perlu penjelasan dari Bang Ipul sendiri ya. Karena kenapa? Karena banyak lah, utamanya tim mereka dan itu menurut saya menyesatkan. Kenapa? Mereka bilang setelah kita membahas tambang seolah-olah ya kita itu membackup tambang ilegal. Mungkin itu bisa dijelaskan. Dan banyak rumor seperti itu. Ketika kita seperti ini sekarang seolah-olah kita ya juara kan banyak di situ kemarin-kemarin. Saya membackup tambang legal. Betul di situ. Nah, itu perlu penjelasan. Saya membackup tambang legal. Tapi kalau misalnya dari grup mereka itu mengatakan saya membackup tambang ilegal, itu kan yang dikatakan. Betul. Memang harus saya jawab. Orang tak paham, tidak apa-apa. Kan bosan. Memang harus saya jawab.
Betul, betul. Wong dia sendiri ditanya artinya juga tidak paham. Enggak saya jawab. Itu guyon-guyon aja. Kalau ini agak serius ya. Siap. Jadi kalau itu guyon-guyon saja. Jadi kalau pas guyon-guyon left, ayo kita bahas. Siap. Ya. Tapi untuk yang serius seperti ini, ya satu itu tadi. Apa harus saya bahas? Tidak usah, tidak kasar. Dipinta paham. Betul, betul. Dipinta Caca Tambang Ben ya belum tentu paham. Gitu. Ya, tapi ya saya Buku udah datang, oke, 4 tahun. bukan kalau itu perizinan. Kan aku mau tahu buku tuh. Kan aku mau tahu buku. Ya, ini sama dengan yang tadi. Tadi di pengadilan kan juga seperti itu. Di pengadilan membuat sebuah membuat apa itu namanya bukti surat dari screenshot saya bahwa di situ dikatakan berkas sudah diserahkan kepada Ketum GP Sakera oleh Dilur. Ada gendeng rumah pengajaran saya kok ya. Hah? Berkas apa? Hah? Oh kasong. Hah? Arwah bosan. Tanya ki legalitas ada. Akhirnya bensarom padahal nyambi kertas apa layak gue ya. Hah? Ada itu sebatas sebagai simbolis. Simbolis. Itu dijadikan bukti dengan. Jadi itulah kelucuan sidang gitu. Tadi juga si Taufik Rehola kan juga ngomong. Kayak gitu kalau mau nulis apa itu namanya surat, Ya. ada kolom kotak-kotaknya, Ada listnya. iya toh, Siap, ya. biar tidak bingung. Kok lebih Fatoni ini bahas, ton ini 19 Mei 2022 apa ton? Semua dari atas, nggak ada keterangan ini tanggal apa, kayak Iya. apa. Dia buat 19. Oh ternyata ini maksudnya dibuat tanggal 19. Ngetik ke. Iya, Betul. betul. Iya. Terus kolom baris yang kedua itu di situ mengatakan bahwa ini adalah screenshotan dari ini, ya toh. Siap, ya. Baris yang ketiga itu juga menjelaskan lagi bahwa ini screenshotan dari ini ke ini. Apa ya nano? Ada. Berapa? Tidak hebat. Bah, ada kan? Coba dari bawah ya. Iya. Nggak Tidak dibawa. hebat kosakata ya. Hah? Tidak Ya. hebat kosakata. Agar kelihatan banyak. Agar kelihatan banyak. Bongo boleh. Maruwa munakoboy. Sih apa sih? Maruwa munakoboy. Padahal di dalam pembuktian, di dalam itu intinya ada di sana. Ada di yang dilegalisir. Siap, Dan ya. itu hanya daftar pustaka. Daftar pustaka, daftar bukti ya agar Taufik itu paham. Coba lah lihat. Daftar pustaka ketika kita membaca sebuah proposal. Itu tulisannya ke bawah semua. Tidak di kotak-kotak. Iya toh? Siap, ya. Daftar pustaka undang-undang nomor sekian tahun sekian. Iya toh? Dikeluarkan atau diterbitkan oleh siapa. Itu tulisan turunnya semua. Itu daftar pustaka. Itu. Hah? Enggak di kotak-kotak. Ya betul juga agar ringkas gitu loh. Kan tak jelas. Hah? Dan itu kita lakukan. Pertanyaannya apakah itu pernah dilakukan? Ya pernah lah. Ya ketika demo kita buat ya. Siap, ya. Karena simpel. Iya. Biar disimpulkan. Nah kalau kita kan senang rancang. Iya. Hah? Karena perlu diperjelas. Betul. Jadi itu Bang Don ya. Oke. Oke. Itu bahasan yang lain nanti akhirnya boleh nggak bisa. Oke, cukup ya. Sip. Di Siap. channel kali ini ya. Closing. Closing, Pak. Closing statement, Pak. Oke, masyarakat Situbondo dan tim pemangkar yang sangat saya hormati dalam live kali ini, yang pertama tadi prakata yang bahwa ketika kalian jadi public figure, tolong pahami betul, jadikan ucapan kalian menjadi sodakoh kalian, menjadi pahala kalian. Jangan sampai ucapan kalian itu akan menjadi neraka untuk kalian, karena itu akan membuat orang lain akan terpengaruh sehingga salah dalam penafsiran. Terus hindari atau jangan sampai kalian menyebarkan namanya fitnah. Meskipun kalian GP Sakera sering mendapatkan informasi atau pengaduan dari yang lain, itu betul-betul kalian analisa apakah itu berbahaya atau tidak. Berbahaya dalam artian itu adalah sebuah fitnah atau hoax atau tidak, agar itu tidak menjadi fitnah, karena setiap yang kita katakan pasti ada efek orang lain yang akan merasakan. Itu pesan saya. Jadilah tetap pejuang amar ma'ruf nahi mungkar.
Jangan karena kalian itu dekat dengan kadesnya atau mungkin pengusung atau pendukung kadesnya, terus kalian mengkamuflase namanya kebenaran. Saya tidak mau di tim pemangkar seperti itu. Terus yang kedua, tolong untuk Polres Situbondo pahami betul tentang tugas dan wewenang, karena setiap aturan terutama undang-undang khusus itu pasti ada wewenang-wewenang yang berhak melakukan, yang diatur di dalamnya kapan kita waktunya masuk dan kapan waktunya kita menunggu. Jadi ketiga, tolong juga untuk Polres Situbondo dalam hal ini adalah bagian kita. Tolong pertanyakan juga terhadap penanggung jawab kalau misalnya memang ada demo. Demo ini tujuannya apa, isinya apa, gitu loh. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai hanya sekedar tanda tangan, tapi rupanya buku misalnya, kan ya repot ya. Siap. Nah, terus terakhir adalah bahwa setiap warga negara itu dilindungi atau berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Baik ini warga atau masyarakat yang boleh memberikan laporan atau pengaduan, tapi juga untuk para pengusaha jangan takut. Kalian juga dilindungi oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan GP Sakera tidak akan melindungi orang yang salah, tapi GP Sakera akan berjuang untuk orang-orang yang terdolimi. Itu saja dari saya Bang Ipul, terima kasih. Jika ada yang ingin atau merasa bahwa perkataan Bang Ipul ini tidak benar, seperti biasa Bang Ipul selalu membuka ruang kans untuk kita berdiskusi, bahkan berdebat pun. Bukan karena saya merasa sok pintar, tapi siapa tahu dari kalianlah saya bisa mendapatkan ilmu baru. Ya. Ya. Akhirul kalam dari saya, Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkar. Salam. Baik pemirsa, demikianlah sudah ya acara Cangkuran kali ini. Jelas apa yang disampaikan bahwa tentang apa tambang ilegal dan apa tambang legal dan siapa yang berhak untuk melakukan penindakan. Tadi sudah kita obrolkan dan kita bahas bersama. Dan semoga apa yang menjadi obrolan kita di acara Cangkuran kali ini bisa menambah wawasan untuk Anda semuanya. Saya Banton, mewakili dari tim Memangkar, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Memangkar. Salam.